Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, di dalam ibadah puasa tentunya kita ingin agar ibadah yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa memetik pahalanya di akhirat nanti. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, agar ibadah puasa yang kita lakukan ini berpahala, tentunya harus kita dasari dengan ilmu, agar ibadah puasa kita sah menurut aturan syariat agama dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, di dalam kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang disusun oleh Imam Abu Syuja Al-Asfahani, di dalam kitab itu dikatakan ada 4 hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama adalah al-aklu, makan, wasyurbu, dan minum, wal jima'u, dan jima, hubungan senggama antara suami istri. Dan yang keempat adalah berusaha memasukkan jari misalnya ke dalam mulut dengan tujuan agar bisa muntah. Yang keempat-empatnya ini, saudaraku, dilakukan dengan kesengajaan. Jikalau 4 hal ini dilakukan dengan sengaja, maka puasanya tidak sah alias batal menurut aturan syariat agama. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku kaum muslimin, para jamaah, para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika di sela-sela gigi kita ada bekas sayur yang tidak tertelan ketika sahur misalnya, kemudian dengan sengaja itu kita telan, maka batalah puasa kita. Ketika kita sengaja memasukkan jari-jari kita atau suatu benda ke dalam 2 lubang mata kita, obat mata misalnya, melewati 2 telinga kita untuk membersihkan kotoran hidung, kotoran telinga misalnya, atau kita masukkan 2 jari kita ke lubang hidung ini hingga sampai pangkal hidung misalnya, atau memasukkan obat melewati kemaluan dari depan maupun belakang. Misalnya ada orang sembelit, susah untuk buang air besar, akhirnya membeli obat seperti peluru yang dimasukkan melewati dubur, maka tentunya dengan kesengajaan semua itu bisa membatalkan sahnya puasa yang sedang dilakukan. Para pemirsa, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, lebih berat lagi apabila jima atau senggama dilakukan oleh suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Maka ketika hal itu dilakukan dengan kesengajaan, maka sebagai kafaratnya dia harus memerdekakan seorang budak. Apabila tidak ditemukan seorang budak, maka dia harus melakukan ibadah puasa 2 bulan berturut-turut lamanya. Jikalau dia tidak mampu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Saudara-saudaraku, maka sebagai usaha mempertahankan keabsahan puasa kita, hendaknya hal itu tidak perlu kita lakukan kecuali tanpa ada kesengajaan. Misalnya kita dalam perjalanan naik sepeda motor, kita lupa tidak bawa helm, kita lupa tidak pakai kacamata,
kemudian kita berada di belakang trek misalnya, lalu kena debu di belakangnya hingga masuk ke dalam kedua mata kita hingga pedih rasanya, maka hal itu tidaklah membatalkan puasa kita, karena hal itu tidak dilakukan dengan kesengajaan. Saudara-saudaraku kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah kultum sore hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.